terbuka biru merupakan hamparan badan air mulai dari unit terkecil di pekarangan rumah, seperti kolam, balong, atau empang. Hingga skala besar seperti embung, danau, waduk, aliran irigasi, drainase, kanal, dan sungai. Ruang terbuka biru memiliki peran yang sama pentingnya dengan ruang terbuka hijau, yaitu sebagai zona wajib dalam membentuk atmosfer ekologis suatu wilayah. Ruang terbuka biru berfungsi sebagai penyimpan air dan penyerap karbon yang cukup efektif di bumi. Fungsi ekologis lain dari ruang terbuka biru adalah tempat biodiversitas yang tidak dimiliki ruang terbuka hijau, menurunkan suhu, dan aset ekologi wilayah. Selain itu, ruang terbuka biru juga memiliki air tanah yang lebih baik kualitasnya daripada ruang terbuka hijau. Sayangnya, kondisi ruang terbuka biru kawasan Jabodetabek kian memprihatinkan. Tidak hanya luasannya yang berkurang, jumlahnya juga kian menyusut. Menurut Profesor Hadi Susilo Arifin, Guru Besar Manajemen Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap IPB University, hal tersebut disebabkan oleh maraknya pembangunan perumahan, gedung, dan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Kondisi buruk inilah yang menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun kekeringan di Jabodetabek. Sebagai contoh, Situ Cikirai di Kelurahan Mekarwangi dan Sungai Ciliwung yang terdapat di lingkungan Pasar Jambu 2. Situ Cikirai merupakan salah satu bagian dari Das Ciliwung dengan kondisi yang kotor, di mana badan air sudah tercemar dan berbau tidak sedap. Dalam kondisi tersebut, warga masih menggunakannya sebagai salah satu tempat untuk beraktivitas, seperti memancing. Di sisi lain, terdapat penyalahgunaan situ oleh warga sekitar sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah rumah tangga secara langsung ke badan sungai. Jika kondisi tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin sampah pada situ akan semakin menumpuk dan menimbulkan dampak negatif lainnya. Sama halnya dengan Situ Cikirai, Sungai Ciliwung yang terdapat pada lingkungan Pasar Jambu 2 ini juga memiliki kualitas air sungai yang buruk. Hal tersebut disebabkan oleh limbah yang bersumber dari kegiatan pasar, sehingga menimbulkan aroma tidak sedap dan mempengaruhi kualitas visual sungai. Buruknya kualitas air menjadi alasan mengapa masyarakat tidak memanfaatkan Sungai Ciliwung di area Pasar Jambu 2 ini sebagai sumber air. Permasalahan-permasalahan tadi tentunya akan semakin memburuk apabila dibiarkan begitu saja. Maka dari itu, diperlukan strategi pengelolaan untuk mencegah permasalahan yang ada. Lalu, bagaimana strategi pengelolaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di kedua ruang terbuka biru tersebut?